Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat Terima pagi. kasih ya Pak atas waktu dan kesempatannya Bapak telah meluangkan di tengah kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Di sini Bapak saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Kemarin juga sudah dikoordinasikan dengan Bapak. Mungkin di sini Bapak wawancara kita santai aja ya Pak ya. Iya. Saya sangat terkesan sekali dengan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini karena Bapak sangat mensupport sekali guru-guru yang ada di sekolah ini untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian juga Bapak sangat profesional sebagai pemimpin di satuan pendidikan ini. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan, sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan pasti Bapak pernah mengalami yang namanya bingung dalam mengambil keputusan, atau mungkin pernah mengalami kasus atau masalah dalam lingkup sekolah kita atau satuan pendidikan kita ini. Jadi Pak, yang saya tanyakan, bagaimana Bapak dalam menyikapi dilema tadi, dalam pengambilan keputusan tadi di saat Bapak sebagai pemimpin di sekolah. Terima kasih Bu Ratni. Tentu dalam sebuah organisasi, apalagi kita ini sebagai satuan pendidikan, gitu kan, yang mana tentu tugas kita sebagai seorang guru, ya, tentu kita mendidik anak-anak bangsa ini. Nah, saya sebagai pimpinan di sekolah ini tentu harus bijak dalam mengambil keputusan. Nah, dalam sebuah organisasi, masalah itu tidak akan lepas dari suatu masalah. Nah, disinilah kita bagaimana kita menyikapi masalah tersebut supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dan tentunya tidak menjadi duri dalam daging. Nah, jadi disinilah letaknya kebijakan, tentunya juga kecerdasan sebagai pimpinan. Kalau di sekolah ini adalah sebagai kepala sekolah, saya kadang-kadang ada mengalami masalah itu tentu bermacam-macam, ya. Jadi ada kadang-kadang masalah itu yang sama, ya, sama-sama benar keduanya itu kan. Nah, di sini bagaimana kebijakan. Jadi saya dalam hal ini, walaupun saya bisa mengambil kebijakan itu sendiri sebagai seorang pimpinan, tapi saya lebih banyak itu mengajak, mengayomi kawan-kawan, khususnya guru-guru yang ada di sekolah ini dalam mengambil satu keputusan. Jadi kalau keputusan itu kita ambil secara bersama, tentu nanti hasilnya itu tentu harus kita bertanggung jawab bersama, karena kita mengambil secara bersama-sama. Nah, hasil juga harus kita bertanggungjawabkan. Tapi yang lebih di depan itu adalah tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah. Jadi dalam mengambil suatu keputusan itu, kalau keputusan itu sama, ya tentu kita cari dari dua masalah itu mana yang lebih benar. Tentu walaupun dia sama-sama benar keduanya, ada di antara kedua itu yang lebih benar. Nah, itulah kita yang terbaik. Nah, makanya kita mengajak kawan-kawan, seluruh personel yang ada, tentunya kita ajak bersama-sama bagaimana kita menyikapi masalah ini. Nah, kalau masalah itu sudah diambil secara bersama-sama, tentu nanti hasilnya tentu sama-sama kita bertanggung jawabkannya. Nah, kan gitu. Itu aja mungkin. Iya, terima kasih ya Pak ya. Jadi Pak, selanjutnya Pak, dari keputusan yang telah Bapak sampaikan tadi dalam pengambilan keputusan yang ada dilema etika tadi, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi, bagaimana Bapak menjalankannya di sekolah? Oh ya, tentu dia kasusnya kan sama-sama benarnya, Iya. yang itu kan. Nah, tentu ya seperti yang saya sampaikan tadi, dari dua itu tentu ada yang lebih
mungkin kasusnya mungkin ya, kan dua-dua itu kan benar, Sama-sama. ya sama-sama benar dia. Tentu dari kedua ini tentu ada yang lebih benar. Itu yang kita jalankan itu yang lebih benar tadi. Nah, tapi tidak juga kita menyampingkan tadi yang masalah tadi itu, karena dia benar. Tapi masalah ini yang paling benar itu yang kita jalankan. Nah, dari yang masalah yang mungkin tadi benar juga, tentu kita bisa mempelajari. Ya, kita bisa berdomani gitu kan. Istilahnya kita bisa bertitik tolak dari masalah tadi itu. Tentu secara keseluruhan tentu yang kita jalankan adalah masalah tadi itu yang lebih benar dari masalah yang satu tadi. Iya. Itu. Iya. Jadi tadi Bapak menyampaikan di sini juga diperlukan pendapat dari para guru ya Pak, Iya. warga sekolah ya Pak Betul, ya. betul. Jadi bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak ambil apabila adanya terjadinya dilema etika ini Pak? Oh gitu. Mm-mm. Nah, sama-sama kita ketahui dari bahwa dilema etika itu adalah kita harus mengambil satu keputusan dua masalah yang sama benarnya. Iya. Kan gitu tadi kan gitu kan ya. Kita harus bisa mengambil keputusan dari dua masalah yang mana dua masalah ini sama benarnya. Jadi langkah-langkahnya jadi tentu kita tengok masalahnya itu. Ya. Kita telah Kan akar masalahnya dari mana? Nah, tentu kita cari akarnya dulu. Nah, ibarat tumbuh-tumbuhan, ya. Apa sebabnya ini? Setelah kita sabit mungkin tidak juga mau mati, kan gitu kan? Setelah kita racun mungkin tidak mau mati. Tentu ada penyebabnya. Jadi akarnya itu yang kita cari sekarang ini. Sama dengan sebuah masalah. Masalah ini kadang-kadang sudah diselesaikan, tapi nanti di belakang hari dia akan timbul lagi gini. Tentu kita sudah telah akarnya di mana, sumber masalahnya dari mana. Tentu kalau kita ingin basmi, tentu kita basmi dari akarnya dulu gitu kan, supaya akar ini tidak menyerah lagi ke mana-mana, kan begitu. Iya. Ya Pak, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, bagaimana atau langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan selama ini apabila ada terjadinya dilema etika di sekolah? Baik, sebagaimana saya sampaikan pada awal tadi, tentu saya sebagai pimpinan ada masalah itu yang bisa saya ambil keputusan sendiri, ada yang tidak. Jadi saya dalam mengambil keputusan itu langkah-langkahnya, kalau saya tengok masalah itu tidak bisa saya putuskan sendiri, walaupun itu adalah memang betul-betul haknya kepala sekolah untuk memutuskan, tapi saya tidak mau seperti itu. Tetap saya mengajak kepada kawan-kawan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita ini untuk duduk bersama dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Yang pertama sekali ya kita ajukan langkah-langkahnya, tentu kita ajukan bagaimana masalah ini. Tentu kita minta pendapat sama kawan-kawan kita. Nah, kalau seandainya langkah itu kita tempuh tidak ada mendapatkan suatu keputusan, tentu keputusan berikutnya kita ambil secara voting. Iya. Begitulah kita langkah-langkah kita untuk mengambil suatu keputusan. Kalau seandainya keputusan itu tidak bisa saya selesaikan sendiri kan begitu. Berarti itu yang Bapak anggap efektif ya Pak ya dalam Iya. pengambilan keputusan Betul, ya, Pak betul, ya, betul. dibawa ke dalam rapat, Iya. dibawa warga sekolah atau guru-guru, Betul, iya. kemudian diadakan voting, Iya, betul. kemudian baru diambil Iya. keputusan yang tepat ya Pak ya, di antara dua keputusan yang baik Betul. dipilih yang terbaik Iya. Pak ya. Jadi saya tambah sedikit lagi Bu ya, saya Iya. tambah sedikit lagi. Kalau sebuah keputusan itu kita ambil secara bersama-sama, itu nanti hasilnya tentu kita tidak bisa kita lagi menyalahkan pihak-pihak lain, kayak gitu kan? Karena keputusan itu kita ambil secara bersama-sama, walaupun keputusan itu kita ambil secara voting, tapi itu sudah menjadikan keputusan kita bersama yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita taati. Nah, gitu. Ya. Baiklah Pak, dari pemaparan Bapak tadi saya lihat dalam pengambilan keputusan berdasarkan asas manfaat saya perhatikan Bapak menyampaikan tadi. Bagaimana Pak? Jadi dalam kita mengambil sebuah keputusan,
tentu kita harus menengok azas dan manfaat dari sebuah keputusan yang kita ambil. Tentu kita akan mengambil mana manfaatnya itu yang lebih besar, ya kan gitu kan. Nah, mana manfaatnya lebih besar. Ini ada dua masalah nih yang kita ambil keputusannya. Yang mana masalah ini sama-sama benar, gitu kan. Tentu dalam mengambil suatu keputusan itu kita ambil azas dan manfaatnya, ya. Tentu mana manfaatnya yang paling besar. Apalagi kita di dunia pendidikan, tentu mana manfaat itu yang lebih banyak untuk kelancaran tugas kita sehari-hari dalam mendidik anak-anak bangsa ini, kan begitu. Nah, itu tadi. Rasa itu, Pak ya ya. itu ya. Oke, baik Pak, kita lanjutkan. Ya, silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadikan tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika di sekolah? Baik. Saya dalam mengambil sebuah keputusan itu, semua warga sekolah dan tentu melibatkan